Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam surat Al-Imran ayat 110, di situ Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, kalian dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah manusia dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam rangka mengajak dan menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan para sahabat.
Ketika Allah menyatakan sahabat itu adalah orang yang terbaik, sebutkan khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik manusia. Timbul sebuah pertanyaan, apa kebaikan para sahabat? Kok sampai Allah Azza wa Jal, Allah yang maha baik, menyatakan kamu sebaik-baik umat? Apa keistimewaannya dan apa kebaikan yang dimiliki kok Allah memujinya? Nah, ini pertanyaan yang harus kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemudian hari ini kita menyatakan saya orang baik, ini kalau kita bertanya pada diri kita, ini kalau kita ngomong kita ini termasuk orang baik atau jelek? Hah? Kalau kita menilai diri kita ini termasuk orang baik atau jelek? Kok antum malu-malu kucing gitu? Hah? Kalau antum ini ditanya, antum menilai diri sendiri itu termasuk baik atau jelek? Kayak wong demo lho, Rek. Gak mungkin mengatakan saya jelek, gak mungkin. Pasti kita menyatakan saya ini orang baik. Pertanyaannya, kebaikan apa yang kita miliki? Betulkah kita punya kebaikan? Yang kemudian kebaikan itu diakui Allah, sehingga Allah menyatakan kita orang baik. Kalau tadi menyatakan saya orang baik, yang menyatakan baik siapa? Hah? Diri sendiri. Lalu kalau kemudian kita menyatakan saya orang baik, lalu kita nggak ngerti kebaikan kita, loh ini apa gak ngisin-ngisin ini? Ini pertanyaan sederhana, belajar dari ayat ini. Makanya ketika Allah mengatakan kuntum khairu umat, kalian adalah sebaik-baik umat, itu para sahabat. Kenapa sahabat dipuji oleh Allah? Kebaikan apa yang mereka miliki dibongkar kebaikannya para sahabat. Layak para sahabat disebut orang baik karena mereka itu betul-betul orang baik. Makanya ayat berikutnya mengatakan ukhrijat linnas. Apa tafsir Ibnu Katsir? Azhara. Jadi ukhrijat ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir apa? Azhara. Kalian ditampakkan di tengah manusia. Siapa yang ditampakkan? Itu para sahabat. Kenapa kok ditampakkan di hadapan manusia? Sahabat itu cermin bagi manusia yang lain. Pertanyaan sederhana, ayo ikhwah, sudahkah kita menjadi cermin bagi masyarakat kita? Ayo coba kita mikir bareng. Sudahkah kita menjadi cermin, menjadi teladan? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bertebarannya racun-racun syubhat yang hari ini beredar tidak karu-karuan, itu karena minimnya orang-orang yang menjadi teladan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, makanya ketika kita sibuk ngaji, sibuk beribadah, bukan cuma itu saja, kita mikir, kita merenung, bertanya. Ya, kebaikan apa yang sudah saya berikan pada diri saya sendiri, pada keluarga dan umat ini? Apa sumbangsi kita? Makanya beredarnya syubhat yang merajalela, racun-racun syubhat yang beredar hari ini dan sebelum-sebelumnya itu, ini harus dijawab. Coba menurut antum, orang-orang yang ingin merusak Islam itu kira-kira nyusun ilmu, nyusun materi itu kira-kira ala kadarnya atau serius? Menurut antum, serius ya? Sangat serius. Sampai dia nekat menyatakan zina syar'i. Karena zina syar'i boleh, dianjurkan, tidak masalah, nggak berdosa, nggak melanggar. Ini nyusunnya tuh sudah tahunan, Pak. Dengan kalimat-kalimat yang dan nanti pendukung-pendukungnya pasti bermunculan nanti sebentar lagi. Di saat kita menghujat, di saat kita mendampar, di saat kita membalikkan, di saat kita nanti pembelanya sudah nyusun ini. Pertanyaannya mereka itu sekedarnya atau serius? Nah sekarang antum membela agama ini sekedarnya atau serius? Ayo kita pikir.
kita ngaji, kita ke masjid ini serius apa sekedarnya? Itu loh Pak. Oleh karena itu kan berkali-kali gitu. Kalau kita kembalikan kepada tarik dalam surat Al-Imran tadi, ini ada dua tuntutan bagi kita semua. Pertama adalah menjadi cermin dulu. Ya, kita harus menempatkan diri sebagai keteladanan untuk diri dan keluarga kita ini. Dan itu sesuai dengan doa yang kita hari tiap baca ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nah, doa yang terakhir itu artinya apa, Pak? Apa? Ya Allah, jadikan aku ini pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itu artinya apa? Ya Allah, jadikan aku itu teladan yang patut diteladani. Coba sekarang kita renungkan, sudahkah kita memposisikan sebagai teladan? Tonggoku cek niru aku rek. Salate, sopane, adabe, kedermawanane, bagusnya akhlak. Aku cek dicontoh karo tonggoku. Dakwah dengan hal. Sudah ada keinginan ke sana? Sudah ada program ke sana? Sudah ada rencana ke sana? Ini yang perlu kita renungkan. Karena itu doa kita, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan aku itu teladan yang patut diteladani. Dibuka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat itu. Apa artinya? Dibuka di dalam tafsir Senasir As-Sa'di. Apa maknanya? Teladan yang patut diteladani. Nah, ya, sehingga di situ nanti jiwa dakwah pada diri kita itu hidup. Keinginan untuk mendapatkan orang lain mendapat hidayah itu besar dalam diri kita. Keinginan supaya orang lain dapat hidayah itu sangat besar. Keluarga, kerabat, bagaimana mereka dapat hidayah, bagaimana mereka menerima sunnah, bagaimana mereka menerima ilmu, bagaimana mereka mencintai Al-Quran. Jiwa itu besar di dalam diri kita ini. Kalau di dalam diri kita itu jiwa itu nggak ada, ya bagaimana dakwah itu akan berkembang? Bagaimana sunnah itu akan dikenal? Apalagi di antara kita itu belum apa-apa sudah uzlah duluan. Apa uzlah itu? Ya, mengucilkan diri sudah. Tetangga kanan kiri nggak ada yang kenal. Nauzubillah min syarri. Coba antum beli kitabnya Syekh Utsaimin tentang Zadud Da'iyah Ilallah. Buku tipis, kutip Syekh Al-Utsaimin. Bekal seorang dai di jalan Allah. Kecil bukunya. Zadud Da'iyah Ilallah. Di situ beliau berpesan, bagi orang-orang yang ingin menolong agama Allah dengan dakwah, bagi orang-orang yang ingin mengambil bagian tugas para rasul ini, tidak boleh membuat tabir antara dirinya dengan masyarakat. Ya, tembok penghalangnya itu harus dijebol supaya kita punya interaksi dan umat bisa melihat sunnah dalam kehidupan kita ini. Umat punya cermin, bagaimana bercermin menjadi seorang muslim, punya teladan. Ini, dan saya melihat ini yang belum ada dalam diri kita. Belajar menjadi teladan untuk istri, untuk anak, dan untuk lingkungan masyarakat. Coba itu ditanamkan dalam diri kita. Tampil di tengah masyarakat, komunikasi dengan menjemput bola di tengah masyarakat. Dakwah itu hidup. Makanya kalau kita dibacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Sebagaimana perkataan Nabi Isa kepada sahabat-sahabat setianya, siapa di antara kalian yang siap untuk membantu agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kira-kira kita mau nggak menjawab perkataan itu? Meniru jawaban orang-orang Hawari, ya, meneruskan perkataan pengikutnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
Siapa di antara kalian yang ingin menyebarkan sunnah? Mau nggak kalian menolong sunnah? Mau bersedia nggak kita menyatakan nahnu ansarullah, kami siap menjadi penolong agama Allah? Bersedia nggak hati kita mengatakan demikian? Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau tembok-tembok dengan masyarakat kita bangun begitu tebal. Penghalang-penghalang kita komunikasi dengan masyarakat tertutup rapat. Gimana kita menyebarkan sunnah? Dan bagaimana umat melihat gambaran sosok hidup di atas sunnah kalau kita sendiri tidak menampakkan diri sebagai qudwah di masyarakat? Jelas ini Pak? Paham ini? Nah ini yang harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan. Jadi untuk menjawab syubhat itu bukan dengan membabi buta, enggak, tapi dengan menyebarkan ilmu. Karena obatnya syubhat itu adalah ilmu. Umat ini harus dikasih ilmu. Dan kita harus menjadikan, berharap menjadi wasilah orang mendapat hidayah karena kita. Harus ada di dalam diri kita ini ya kawan. Subhanallah, apa kata Nabi SAW? Hai Ali, kalau sekiranya kamu menjadi sebab orang mendapat hidayah lantaran kamu, itu lebih baik daripada kamu bersedekah 100 unta yang mirah-mirah. Jadi kalau ada satu orang dapat hidayah lantaran kamu. Nah sekarang ikhwan-ikhwan yang hadir di tempat ini, siapa di antara kita yang ingin menjadi pengantar hidayah orang lain? Tidakkah kita ingin menjadi pintu-pintu kebaikan dan terbukanya hidayah bagi orang lain? Ya, makanya teman-teman yang sudah punya kesempatan berkomunikasi dengan masyarakat lain, manfaatkan itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menyampaikan sebuah ilmu dan memberikan gambaran hidup di atas ilmu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas pada malam ini menindaklanjuti pembahasan kitab Muqawimat Ada'iyah An-Naji fi Dawil Kitab was Sunnah. Ya, menjelaskan tentang pilar-pilar kesuksesan dakwah. Poin pertama sudah habis. Bab pertama tentang ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Sekarang masuk al-mabhatul sani, yaitu masuk faslus sani, yaitu bab fasal yang kedua, yaitu al-hikmah. Apa yang dimaksud al-hikmah? Di dalam bab ini di dalam fasal yang kedua tentang hikmah ini menjelaskan tentang 6 poin bab hikmah ini. Sehingga nanti kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan hikmah dan pentingnya hikmah di dalam dakwah. Ya. Membahas yang pertama, poin pertama tentang mafhum al-hikmah. Memahami definisi al-hikmah, itu yang akan kita bahas. Poin pertama. Al-mabahat tani, adapun pembahasan yang kedua adalah ahammiyatul hikmah, tentang pentingnya hikmah. Pembahasan yang kedua apa tadi? Pentingnya hikmah. Yang ketiga, anwa'ul hikmah, macam-macam hikmah. Yang ketiga apa? Anwa'ul hikmah, macam-macam hikmah. Kemudian membahas yang keempat, darajatul hikmah, derajat hikmah. Jadi hikmah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan barang siapa yang mendapatkan hikmah berarti dia telah mendapatkan nikmat yang sangat agung.
karena dia mendapatkan bagian nikmat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang keberapa? Mabahas al-khamis, pembahasan yang kelima adalah turuku tafsirul hikmah, jalan untuk menggapai hikmah. Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmah? Hikmah itu luar biasa. Ya, mulia, agung, luar biasa. Kemudian yang keenam, ya, kedudukan manusia, anzalan nas manazilihim wa muratibihim. Kedudukan manusia dan derajat tingkatan-tingkatan manusia di dalam menapaki hikmah ini. Jadi hikmah menempatkan manusia ya sesuai dengan derajat mereka. Menempatkan manusia sesuai dengan derajat mereka. Ini nantinya pengertian sehingga nanti dakwah itu tepat. Yang sering kita temukan sekarang itu kalau kita dakwah niku cara wong ngobati penyakit niku Pak. Kita ini kalau ketok penyakit langsung dikai obat, ngoten saja. Nggak kenal ini penyakit itu tingkat kayak apa, dosisnya kayak apa. Ngerti maksudnya ini? Karena ini membutuhkan dosis-dosis tersendiri. Sehingga kita temukan akhirnya tahkim, tahdir. Bagaimana mentahdir? Sekarang tidak waktunya ditahdir, tahdir sekarang. Karena nggak ngerti tempat soalnya. Kapan orang salah itu ditahdir? Kapan orang salah itu dihajar? Nggak pernah belajar tentang itu. Wakilnya pokoknya salah, hajar. Salah, tahdir gitu. Makanya sekarang ini jago tahdir. Kalau nanti ada di luar itu ada takfiri, kita menjadi apa? Tahfiri. Hebat ini. Masya Allah. Ya, saya ngelihat demikian. Dan subhanallah ikhwatul iman, itu kalau kita ngelihat fenomena dakwah Nabi alaihi wassalatu wassalam, nanti kita lihat hikmahnya itu, peletakannya itu di mana itu. Siapa yang harus ditahdir? Kesalahan apa yang harus ditahdir? Itu nggak setiap sakit perut mesti operasi, paham? Nggak setiap borok mesti dipotong kakinya. Kutil operasi. Antum ini makanya diagnosa dulu. Antum buka di dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Apa kata Syekh Salim? Sangat indah. Seorang dai itu seperti seorang dokter. Seorang dai ketika mendakwai manusia itu seperti dokter mengobati pasien. Antum lihat gimana dokter mengobati pasien. Pripun, Pak? Hah? Kalimat yang disampaikan itu kalimat mematikan atau motivasi? Hah? Loro kok sama ini Pak? Ini cepat mati Pak. Coba dokter itu kalimatnya sampai orang sudah kalau dikasih makan muntah-muntah apa kalimatnya? Gak boleh putus asa, harus dimakan dikit-dikit. Tapi baik dokter kalau orang putus asa dengan sakitnya apa kata dokter? Memang begitu sakit itu Bu. Jenengan harus memaksakan dikit-dikit walaupun 1 sendok. Lah muntah-muntah tidak apa-apa. Itu bahasa-bahasa seorang dokter. Dan kita salah sedikit antum kufur, bahaya ini murtad. Itu bahasa-bahasa kita hari ini. Jadi fatwa yang dibawa oleh ustadz ini kadang-kadang melebihi fatwanya Syekh. Ya. Nggak tahu bergurunya kepada Syekh Siti Jenar atau gimana. Aneh saya ngeliat itu. Makanya saya heran gitu. Saya heran. Ketika saya baca kitab dengan realita ini kok apa namanya? Jauh beda gitu. Saya pernah didudukkan karena ada satu sebab saya menyekolahkan putra saya, tapi saya nggak pernah taklim di ustadz-ustadz ini. Akhirnya dipersoalkan.
Ini teman-teman resah gara-gara antum. Kenapa antum titipkan anak antum di sini sementara antum nggak pernah ngaji ke sini? Ya saya jawab, aku sumpah nih ngaji nang sampean. Iya, karena saya dulu keluar dari firqah, dari satu kelompok. Itu karena dan masuk sunnah itu karena tertarik dalil. Ya, dari ahli sunnah itu sangat bijak dalam dalil. Itu yang tertarik dan sangat adil dengan dalil. Tapi begitu masuk jerone kok koyo ngene wong-wongane iki. Antara dalil dengan pelakunya itu apa? Baina sama wal ardi. Kok beda ini? Saya tanyakan, akhirnya saya diplot karena kenapa antum ke Ustadz Yazid saja sementara kamu nggak datang? Ya saya katakan, saya jawab apa adanya, nggak bisa bunyi. Ya, antum coba sekarang sebenarnya saya netral, saya ngaji sunnah, pokoknya ada ilmu sunnah saya datang lah. Kalau saya datang ke majelis antum itu teman-teman antum, tak tuting satu persatu namanya, coba tanya ini. Ngomong aja enggak loh sama satu kalimat itu enggak. Pola tek-tek kondi satu misal gitu loh. Ya enggak. Kita itu kalau ada orang baru datang itu kan sopan lah. Iya enggak? Apapun bentuknya, apapun model, bagaimanapun karakternya, orang mau duduk di majelis taklim itu satu kegembiraan buat kita. Di mana orang menjemput hidayah, orang mencari petunjuk. Ini mulia ini. Senang kita ngelihat itu. Loh ini enggak, disapa aja enggak itu. Sehingga wajah-wajah yang membenci kita itu nampak sekali. Tak tanya akhirnya, sekarang bagaimana status kita duduk di situ, sementara teman duduk itu membenci kedatangan kita, enggak suka dengan kita. Menurut antum gimana? Akhirnya jawab, ya memang ini. Berarti kan bukan saya yang salah. Yang mestinya teman-teman antum itu yang ditakdir, kok saya malah ditakdir. Kewalik ini pentakdirannya. Akhirnya saya sampaikan, nah sekarang kayak antum mentahdir Ustadz ini, salahnya di mana? Salahnya. Nah ini loh yang kemudian menjadi orang-orang yang awam, bingung mencari ilmu ini. Silakan ya. Makanya tolong teman-teman bagi yang sudah ngaji, nah coba kita belajar yang matang. Ibu belajar ilmu dulu. Kemudian belajar kepada ulama-ulama kita. Belajar kepada para sahabat, bagaimana karakter para sahabat. Itu nanti kita akan selamat daripada fitnah insyaallah. Jelas ya? Nah baik itu pembahasan hikmah meliputi berapa? 6 pembahasan. Sekarang mari kita lihat pembacaan Al-Mabahatul Awal. Pembahasan yang pertama yakni mafhumul hikmah, yakni ta'riful hikmah fil lughah, mengenal makna hikmah dalam menurut bahasa. Al-hikmah, kata-kata al-hikmah fil lughah, di dalam atau menurut bahasa, itu kathir, sangat banyak sekali arti yang disampaikan oleh para ulama. Ya, maknanya banyak sekali. Di antaranya apa? Yang pertama, al-hikmah bimakna al-adl. Hikmah itu bermakna adil, berarti adil. Adil. Apa itu adil? Apa itu al-adil? Seimbang. Terus mesti menempatkan sesuatu pada tempat, wada'u syai' fi mawadhi'i. Itu nanti makna hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Marah boleh apa enggak? Boleh. Pas enggak? Gitu loh. Marah boleh, enggak masalah marah. Marah itu kebutuhan. Loh ya benar? Boleh marah, cuma pas enggak? Kemudian yang kedua, apanya? Antara masalah dengan volume kemarahan seimbang enggak? Sering kali kita katakan masalahnya sederhana, marahnya luar biasa. Pernah terjadi enggak begitu?
Pernah terjadi nggak? Itu tidak adanya hikmah, kurangnya ketelatian kita dan kurangnya hati-hati. Awas, saya pernah mendamaikan orang yang mau perang, mau pecah, mau cerai gara-gara apa? Foto. Lalu kan cinta gak seimbang. Foto di dinding ini. Sing wedok sampai berok-berok minta cerai sama suaminya. Ustaz, ini mohon penjelasan. Ini saya mau cerai. Loh, nggak kenal tawuran ini kok roroni mertukan gara-gara apa? Foto. Walah. Nggak pas. Masalahnya apa? Ternyata ini loh Pak, perjalanan dalam rumah tangga ini. Kadang-kadang dalam perjalanan rumah tangga dan ketemu ini kan podo gak ngerti ini. Kebanyakan kan gitu ya. Sing sepuh-sepuh nih loh. Iya Pak Haji, sepuh-sepuh ya. Sampai muda Bapak muda. Atau siapa yang sudah sepuh. Itu kan ketemunya dulu belum kenal sunnah, mungkin melalui pacaran dulu. Nah berjalannya waktu, salah satu dapat hidayah, yang satu belum. Ini konflik nanti dalam rumah tangga pasti sudah. Kalau tidak bisa membawa ilmu ke dalam rumah. Kasus seperti tadi itu. Sing wedok ngaji lah ibu-ibu iku Pak ibu itu perasaannya dhisik, dudu akale. Itu ibu-ibu jangan tersinggung ya. Ya, iya itu begitu. Begitu kenal, oh ini dilarang, langsung pulang itu foto diberendel semua sama ibu-ibu itu. Karena tahunya ada larangan haram tadi itu. Nah begitu sore suaminya pulang, heran, lagi katanya nang di kabeh wong iki. Kok entek kabeh foto nikahan, foto lamaran, foto tingkepan kan dipasang kabeh. Iki nang di kabeh iki. Rame kan lah begitu pasangi semua dong. Ternyata ini haram Pak. Yo belak. Lo kon mari kena opo kan dulu. Sing masang ini wong loro dan kamu yang minta. Lo sekarang kamu iki yo opo ceritane iki? Kon ngaji nang di akhirnya masalah ini. Akhirnya lari dari situ, akhirnya sampai dilarang ke pengajian. Tuh kan? Efeknya dampaknya dia. Tapi itu kan nahi mungkar Ustaz, betul. Tapi antum tidak punya pertimbangan. Kotel iki nek sampean mek dadi udun. Nek dijano tetep kotel, enak iki apa? Ngerti kotel enggak sampean? Kalau kotel ini dimemek dadi udun, nek dijano tetep kotel, enak itu apa? Dijejak. Ini yang namanya pertimbangan. Antum baca kitabnya Syekh Muhammad Al-Jifan yang judulnya Ihya Ud-Da'wah fil Bait, yang diterjemahkan oleh Ustaz Zainal Abidin dengan dikasih judul yang sangat menarik, Saatnya Hidayah Menyapa Rumahku. Bagaimana metodologi mencegah kemungkaran itu? Kita kan modal kendel Pak. Dakwah itu nggak butuh kendal tok sing dijaga. Pertimbangan mudarat dan maslahat itu perlu dipertimbangkan. Itu yang dikatakan hikmah, dan itu tidak bisa dimiliki kecuali orang yang cerdas akalnya. Makanya usung penting kendal. Aku gak wedi nggak diundang. Ini masalah gak wedi ya. Itu sering dai-dai kita. Saya nggak takut nggak diundang lagi. Lah opo sampe ngomong ngono kuwi. Masih gak ngomong ngono wis gak diundang maneh soalnya. Kenapa harus mengatakan ini kan tantangan? Nggak usah begitu. Umat ini dikasih motivasi. Yang berbuat maksiat bagaimana caranya dia punya motivasi ingin tobat. Yang nggak ngerti termotivasi ingin menjadi orang yang ngerti. Orang yang bodoh termotivasi ingin jadi orang paham. Itu mestinya materi itu. Ya bukan kok nantang-nantang begitu. Nggak ada seperti itu dakwah sunnah ini. Dan itu kita temukan. Makanya akhirnya rame itulah. Sekarang kenapa kok jenengan mau cerai? Suami saya suruh masang lagi, saya nggak mau. Terus mending cerai aja deh. Gara-gara foto kok cerai loh. Imbang apa enggak ini Pak? Imbang apa enggak? Antara masalah dengan marah ini imbang apa enggak? Coba ini namanya nggak hikmah tuh. Seakan-akan sudah membela, enggak. Masalahnya gini. Nah sekarang suami sudah ngaji apa belum Bu? Belum Ustaz. Nah kenapa ibu kok sibuk fotonya nggak sibuk suaminya yang ngaji? Lah tak aja nggak mau Ustaz. Kenapa kok nggak mau?
Katanya waniku ngajimu koyo ngono dadi awakmu koyo ngono aja. Jadi suami nggak mau ngaji itu takut nanti jadinya seperti istrinya. Ya pantas saya. Ngerti maksudnya? Ngerti arah pembicaraan saya? Jadi bisa jadi orang nggak mau ngaji bukan nggak mau menerima kebenaran, nggak tertarik dengan hasil ngaji ini sampai nih. Ya aku sambil bertetangga ini menarik nggak? Punya nggak sifat-sifat yang dikagumi nantinya? Makanya tadi saya katakan, pernahkah kita terbesit dari kita? Saya ingin menjadi cermin di tengah masyarakat kan? Ya namanya cermin itu gimana sih, Bu? Kalau bapak-bapak jadi ustadz di sekolah gitu ya, saya ingin anak-anak meniru perbuatan saya. Kira-kira apa yang antum lakukan kira-kira? Hah? Kalau satu misal antum semua ini anggap saja ustadz lah, ya, anggap saja mungkin ustadz PAUD gitu, nggak masalah kan? Ustadz PAUD, nggak masalah. Terus antum punya, saya harus menjadi cermin bagi anak-anak. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira apa? Hah? Tampil, gerak di depan mereka. Ingin sekali mereka itu meniru kebenaran ini. Ingin sekali kita itu mereka meniru ketaatan ini. Itu harus ada. Lah kalau kemudian perasaan di kita bawa ke tengah-tengah masyarakat kita, ke tengah kampung kita ingin menjadi orang-orang meniru kebaikan kita, apa yang kita lakukan? Cinta yang ada kepada masyarakat itu, ingin bergaul dengan mereka, ingin dekat dengan mereka, ingin mencintai dan merahmati mereka. Itu yang ada. Dan itulah jiwa yang ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah. Ya, coba kita buka surat At-Taubah terlebih dahulu. Nanti setelah itu ada adzan. Ya, di dalam surat At-Taubah pada ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kami. Berat rasa hati Nabi melihat beban-bebanmu dalam menjaga keimanan. Jadi Nabi itu merasa berat dengan beban-beban kalian ketika membawa keimanan ini. Harisun alaikum, besar harapan Nabi kepada orang-orang mukmin supaya orang mukmin mendapat kebaikan. Jadi hatinya Nabi itu sangat mengharapkan orang mukmin mendapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Adakah di hati kita orang-orang mukmin di sekitar kita, orang-orang muslim kita mendapat hidayah? Ada enggak di hati kita begitu? Ada enggak? Saya berharap tetangga saya itu mendapatkan hidayah, mengikuti sunnah. Ada enggak? Di mana cinta kita kepada umat? Hah? Sehingga kalau mereka sakit, saya ingin mereka sembuh. Kalau mereka maksiat, saya ingin mereka taubat. Ada enggak keinginan itu kepada tetangga-tetangga dalam diri kita? Ada enggak? Nah kalau enggak ada, terus kita di tengah masyarakat itu jadi apa kita? Jadi apa kita coba? Makanya motivasi dakwah nggak ada, buntu di situ. Kenapa? Karena keinginan perubahan kepada masyarakat nggak ada. Betul apa enggak ini? Betul apa enggak? Buntu, mati. Potensi untuk dakwah mati, nggak ada. Kenapa? Karena hati kita tidak mencintai mereka dan menginginkan kebaikan atas mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW. Makanya Nabi tidak pernah berhenti dalam dakwah. Tidak ada tempat kecuali di situ ada dakwah. Lihat Nabi SAW. Lihat Nabi SAW. Harisun alaikum bil mu'minin. Begitu besar keinginan Nabi agar orang-orang mukmin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ada enggak perasaan itu dalam jiwa kita? Untuk melanjutkan sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah ke tengah-tengah umat ini. Kita jeda sebentar, kemudian kita adzan, ya kita dengarkan adzan dan kita lanjutkan sedikit nanti. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Saya lanjutkan penjelasan makna hikmah yang pertama. Jadi bimaknal adil, ya. Jadi hikmah itu berarti adil. Wal ilm juga berarti ilmu. Wal hilm juga bermakna al-hilm, kesantunan atau kesabaran. Wan nubuwah, an-nubuwah bermakna kenabian. Wal Quran wal Injil, hikmah itu juga berarti Al-Quran, juga bermakna Al-Injil. Wa ahkamal amr, jika dikatakan kalimat ahkamal amr, kalau ada kalimat ahkamal amr itu atqannahu fastahkimu wa man'ahu anil fasad. Apa artinya? Berarti dia telah menyempurnakan sesuatu perkara, ya, menyempurnakan suatu perkara, maka jadilah sesuatu itu sempurna. Wa man'ahu anil fasad juga bermakna mencegah dari kerusakan. Jadi ada dua sisi di sini. Jadi hikmah itu dikatakan orang yang kepingin memperbaiki sesuatu dengan sebaik-baiknya sampai sempurna kebaikan, dan juga mencegah sesuatu dari kerusakan. Jadi orang yang punya jiwa hikmah itu punya dua sisi ini. Satu sisi ingin memperbaiki, jadi membentuk masyarakat sebaik-baiknya dan mencegah masyarakat dari kerusakan. Itu jiwa hikmah. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, makna hikmah menurut apa tadi? Bahasa. Wal hikmah ibaratu an ma'rifah afdalul asya bi afdalil ulum. Hikmah itu berarti suatu ungkapan, ya, untuk menunjukkan an ma'rifah, keahlian dalam mengetahui sesuatu, afdalul asya bi afdalil ulum, yang paling utama dari ilmu yang
paling utama. Jadi kalau disimpulkan, yang dikatakan hikmah itu adalah ungkapan untuk menunjukkan keahlian mengetahui sesuatu yang paling utama berdasarkan ilmu yang paling utama pula. Ini makna hikmah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kata-kata al-hakim, kalimat al-hakim, apa maknanya? Al-mutkinnu lil umur, menyempurnakan suatu perkara. Artinya orang ahli di dalamnya. Itu pengertiannya. Orangnya ahli di dalamnya. Yuqalu lirrajul idza kana hakiman, ya, oleh karena dikatakan kepada orang yang sudah menjadi ahli hikmah, itu adalah orang-orang yang berpengalaman telah membuatnya sempurna. Ya, pengalaman yang membuatnya sempurna. Itu namanya hikmah. Kemudian yang keempat, al-hikmah bermakna isobatul haq bil ilmi wal aql. Hikmah itu adalah tepat isobah, al-isobah. Isobatul haq, tepat sesuai dalam menjalankan kebenaran. Tepat sesuai dalam menjalankan kebenaran bil ilmi wal aql, dengan ilmu dan akal. Tepat. Makanya nanti di sini membutuhkan suatu keahlian. Jadi hikmah nanti betul-betul orang itu punya pertimbangan, resiko, akibat itu betul-betul dipertimbangkan matang, sehingga kita menjalankan itu betul-betul dengan ilmu, bukan cuma perkiraan-perkiraan. Dakwah itu seperti itu. Makanya para nabi jenengan lihat, para ulama jenengan lihat, hikmah yang diangkat itu luar biasa. Ya, nah sekarang kadang-kadang kita itu tadi Pak, saking cintanya kepada sunnah dan saking bencinya kepada apa? Bid'ah, langsung digredek dan cepet-cepet bid'ah itu cepet apa? Cepet selesai. Makanya seringkali kita itu nggak telaten. Jadi mau tinju nek pisen gitu. Ngerti? Jadi mau tinju itu cepet-cepet nang musuh itu apa? KO. Karpe itu ngono karpe. Kita ini dakwah kepada manusia. Saya pernah kumpul dengan seorang syekh di mana? Jadi kita waktu ada pertemuan asatid dikumpulkan di Bogor itu, syekh ini mengajukan pertanyaan. Di mana menurut antum, kalau di hadapan antum itu ada air di bak mandi yang bercampur dengan air kencing. Kira-kira untuk membersihkan air ini apa yang harus kita lakukan? Dari satu-satu itu ditanya, jawabannya mirip-mirip. Dijunjung bagi dibuat. Kusin cara yang paling apa? Efektif. Bagus kata saya. Cocok, cepat, singkat, selesai. Menurut antum sama.
Sing situ dicipuki dibuat podo ae saja. Cuma rodok telaten. Ada nggak cara yang lain kira-kira untuk membersihkan air ini? Dibuat. Ada nggak cara yang lain? Yang lain nggak punya inisiatif, sudah mati. Jadi itu masih paling cocok apa? Itu kan psikologi seorang dai. Akhirnya saya bilang itu kalau air enak dijojong dibuat. Lah saiki nek masyarakat itu campur dengan maksiat diapa dibuat nanti. Makanya bener Amroji dibom. Cocok nih. Lho ya apa enggak? Iku inisiatif seorang dai. Nek dai iku model koyo ini turus jamaah ini. Gak cocok kesuwen bom, gak cocok bom. Ludes, Pak. Kapan dakwahnya, kapan taklimnya, kapan nuntunnya. Jenengan tanpa diuji, dihujat, dicaci maki nggak melalui itu. Terus pokoknya ono maksiat, bom, ono maksiat, bom. Terus kapan jenengan mendapatkan kesabaran dari ujian caci makian orang ini? Kapan? Makanya tadi dikatakan untuk menjadi sosok teladan itu jenengan diuji di situ. Dicaci maki, aliran aneh, aliran sesat. Musim 17-an gak tahu muncul, gerak jalannya gak tahu. Di masalah apa enggak? Di masalah apa enggak? Di situ antum diuji kesarapan. Gimana sikap antum menjawab tantangan ini? Gak muncul belas akhirnya kan? Goib kita. Terus ini masyarakat nyontoh sopo? Mau nanya siapa? Makanya antum harus punya kalian di masyarakat supaya masyarakat itu ada hubungan. Kalau punya hubungan itu enak dakwah. Sing paling enak saya niku belajar ru'yah kabeh. Nanti sampean dungan atau sampean kesurupan. Aku akhirnya berobatin nang sampean gratis nah. Engko nek wis kesurupan sampean dandani ngono tak dipercaya, Pak. Pemenang sami doni didik tuh antum saya. Paling pertanyaan sederhana, sampean kepingin nggak tonggo sampean mengikuti sunnah, kepingin nggak? Lah kalau kepingin bagaimana itu bisa terjadi kalau antum menjaga jarak? Dan antum tidak siap dihina, antum tidak siap untuk dicemooh. Ini jalan dakwah ini gitu. Bukan cari publikasi, bukan jalannya para artis ini. Paham ini, Pak? Jalan dakwah itu jalan yang penuh liku-liku. Nanti akan disebutkan tempat bab kesabaran itu menarik sekali antum. Ada 19 pilar kenapa di dalam dakwah itu harus sabar. Luar biasa, itu sangat bagus sekali pembahasannya. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya ketepatan dalam berbicara, aku tepat nggak ngomong gini. Ini nanti logikanya apa namanya? Akal kita harus bermain di sana. Ini orang ini kayak apa? Makanya Syekh Utsaimin mengatakan apa? Ada 3 poin kan dulu sering kita sampaikan. Sebelum kita berperan di situ, mengajarkan ilmu, menyampaikan sebuah dalil, kita harus tahu, harus punya 3. 1, pastikan ilmu kita mencukupi. Yang kedua apa? Yang kedua mengenal mad'u. Mengenal apa? Siapa sih masyarakat kita ini? Kapasitas pikirannya kayak apa? Pola pikirnya. Antum harus tahu persis siapa yang antum ajak ngomong ini. Paham ya? Jadi sehingga nanti ibarat tadi yang dikatakan Syekh Salim ini seimbang terus. Jadi para ulama itu menyusun satu kalimat untuk sampainya sebuah obat ke dalam hati manusia itu tepat gitu loh. Ya. Saya punya teman dokter itu, Pak, kalau saya konsultasi, dok, obat untuk diare itu apa yang bagus? Kalau antum ditanya gitu, kira-kira jawaban antum apa? Obat diare apa yang paling bagus untuk diare? Obat apa yang paling bagus? Ya? Iya, itu pengalaman pribadi. Iya kan? Ustaz. Apa jenenge? Mangan jambu. Mangan jambu itu gak sawo, Ustaz. Itu pengalaman pribadi. Dokter enggak. Begitu saya tanya, bukan obat yang disampaikan. Yang sakit siapa? Ya kan beda ya. Yang sakit siapa, Ustaz? Anak saya. Umurnya berapa? Sekian. Berat timbangannya, bis perkiraan sekian. Ngisingnya itu kira-kira 1 jam itu berapa kali? Hah? Sampean nek ditakoni wong obat mencer atau apa? Sapa sih lho? Ngono enggak sampean? Enggak, langsung antem. Makanya enggak pas.
Ya, sebab orang mencret itu faktornya beda-beda. Lah antum mencretnya sama nggak dengan mencretnya orang yang nanya itu kira-kira? Sebab ada kalanya orang mencret itu masuk angin, salah makan, ya bang enggak? Virus, atau karena takut dengar suaminya mau nikah lagi. Mencret itu bisa langsung kena diare. Nah, makanya lihat dari faktornya gitu loh. Nah kita kan enggak, begitu ditanya langsung jawab. Ini bukan cerdas cermat bang. Nah ini dakwah. Nah ini penting untuk kita ketahui. Nanti akan kita lanjutkan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Ya, tentang definisi hikmah ini belum selesai. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada penjelasan-penjelasan yang lebih penting. Karena dakwah ini adalah satu keharusan. Dakwah harus berjalan dan dakwah harus kita jalankan. Kita harus ambil peran di dalam dakwah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menjadi sebab orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, sampai di sini pembahasan ini, kurang lebih mohon maaf. Ya, ini bisa ada taklim. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.